Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Mari ikuti ibadah-ibadah IRC Sawangan dengan antusias, dengan minat, ikut memuji, ikut bernyanyi, membawa Alkitab, dan persiapkan catatan, serta aktif di live chat. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pelayanan pernikahan yang bisa dilakukan secara online ataupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi hotline IRC di nomor 0817 190 197. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya, IRC General Service setiap minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, di RP 232 Youth Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church setiap minggu pukul setengah 9 pagi, di OT Teens setiap Kamis minggu ketiga jam 4 sore. Ibadah khusus wanita The Significant Woman setiap Kamis minggu keempat jam 4 sore. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GPI Sawangan di nomor 3190 143961. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Untuk informasi lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik.
Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriarh dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia
dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini dimanapun kita berada yang menyaksikan ibadah ini, saya percaya Tuhan sedang menunjukkan kasih setianya. Dan kita akan melihat bukti kebesaran, keajaiban Tuhan hari ini terjadi dalam hidup kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita, saudara. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau biarkan Dia melawat kita. Dan kita mau biarkan kita melihat bagaimana perbuatannya yang ajaib akan melawat kita, akan dibuktikannya saat ini. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada ya Tuhan dalam ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mengangkat doa di hadapanmu ya Tuhan Yesus. Untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami ini ya Tuhan. Dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan diberkatilah pemerintahan yang ada di bangsa kami, presiden kami, para menteri, para wakil rakyat, dan para jajaran keamanan di bangsa kami. Dan diberkatilah ya Tuhan Yesus bangsa kami. Segala bentuk krisis ekonomi dan pandemi di bangsa kami ini ya Tuhan, kesehatan. Kami perkatakan diam dan tenanglah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala Pembina kami dan keempat wakilnya ya Tuhan. Beserta Bapak Gembala Rayon kami ya Tuhan Yesus. Bapak berkati mereka ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka. Berkati ya Tuhan rumah tangga, pekerjaan, bahkan usaha mereka ya Tuhan. Berkati berlipat kali ganda dengan roh hikmat dan wahyu yang daripada Tuhan turun tercurah atas mereka. Demikian juga dengan gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Riza Solihin ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kiranya terus Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan dengan pengurapan yang baru ya Tuhan. Kekuatan ya Tuhan, kesehatan ya Tuhan. Roh hikmat dan wahyu memenuhinya ya Tuhan. Berkati istri, anak, menantu, cucunya, keluarga besarnya ya Tuhan. Bawa mereka masuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan juga saat ini ya Tuhan, biarlah setiap dari kami ya Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami terobosan bersama dengan di dalam Tuhan. Kami mengalami bukti akan kebesaran dan keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Kami alami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang perkasa dahsyat, berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Yesus, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di
bersukacita boleh lambaikan tangan saudara. Kita percaya kita mau terus bersukacita karena kita punya Allah yang dahsyat saudaraku. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Yesus Raja segala, adakah yang sulit bagimu Yesus? Tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil, adakah yang sulit bagimu Yesus? Kau pencipta segalanya, Yesus Raja segala. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami melihat ya Tuhan, Engkau sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan Yesus bagi kami. Oh Tuhan, mengawal tahun ini. Terima kasih Engkau Allah yang setia. Engkau yang gak pernah biarkan dan tinggalkan kami sendiri. Terima kasih buat kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku.
sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami katakan dengan iman, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapan
darimu. Sekali lagi saudara katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami bangga angkat iman kami Tuhan, tangan kami, jiwa kami sanggup. Kami percaya, ini yang kami imani. Imanku bersepakat, apapun keadaannya, kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, katakan kesembuhan. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Sekali lagi katakan, ku terima sekarang pemulihan. Ku terima sekarang dengan iman pemulihan darimu. Wow. Yes. Puji nama Tuhan, kesempatan yang luar biasa. Hari ini kembali saya bisa menjumpai seluruh keluarga besar IRC Sawangan. Di mana ketika IRC Virtual Christmas Concert beberapa minggu yang lalu berlangsung dan memberkati banyak orang. Dan saya mendapatkan feedback dari banyak kali jemaat yang mengatakan, tolong kembali diperdalam, tolong kembali diperkuat bahwa pembahasan daripada revolusi akhlak mengenai etika, mengenai budi pekerti, yang mana ketika itu hanya satu panggalan 5 menit saya berbicara. Tapi hari ini ketika saya gumulkan, Roh Kudus mewahyukan dirinya dan kita akan belajar sesuatu yang hilang, tergerus oleh modernisasi, tergerus oleh karena digitalisasi, tergerus oleh karena zaman ini, tergerus oleh karena segala keberadaan new normal yang mana ini menjadi hilang. Padahal kita tahu akhlak sangat penting, perangai sangat penting, yang namanya watak sangat penting, tingkah laku itu sangat menentukan integritas kita di hadapan Tuhan. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Sebentar kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk keluarga IRC yang saat ini dengan haus, dengan lapar akan Engkau, datang menghampiri tahta-Mu, dan kami tahu Engkau sendiri akan memberkati anak-anak-Mu, Engkau sendiri akan mewahyukan diri-Mu, Engkau sendiri yang akan menyatakan kemuliaan-Mu di tengah keluarga kami. Kami siap, sama-sama yang siap, kita katakan amin. Hari ini kita akan belajar dari The Man of Integrity. Dan tema kita sangat kuat, yaitu adalah revolusi akhlak. Apa itu revolusi? Yaitu adalah perubahan mendasar sosial ketatanegaraan. Tentunya Yesus datang 2000 tahun yang lalu bukan hanya, agenda utamanya adalah menyelamatkan dunia ini bagi orang yang percaya. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak pernah diangkat, justru penting. Ternyata Yesus adalah seorang pribadi, the man of integrity, yang memiliki akhlak. Akhlak adalah bagian daripada budi pekerti. Akhlak adalah bagian dari budi pekerti yang mana sinonim dengan tingkah laku, dengan etika, dengan perangai, dan juga watak. Yang semua kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dibangun. Yang mana di hari terakhir ini menjadi hilang, terdegradasi oleh modernisme, zaman ini, digitalisasi, dan juga sedemikian canggihnya manusia sehingga rasanya kita harus kembali kepada unsur ketimuran kita. Yang mungkin untuk sebagian orang terlalu kolot. Yang mungkin untuk sebagian orang itu terlalu ketinggalan zaman. Tapi kita kembali belajar kepada Yesus sendiri, Tuhan kita. Dari Matius pasal yang ke-28, ya benar konteksnya adalah kebangkitan Yesus.
Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi dan jarang dibahas. Bagaimana Yesus punya akhlak yang tinggi, etika yang mulia. Dan kita akan lihat dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ketika itu pada hari Sabat para muridnya menemukan kubur kosong. Malaikat datang dan berkata, pergilah ke Galilea. Mereka dengan ketaatan, mereka tinggalkan kubur itu untuk menuju apa yang Tuhan atau malaikat Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, Matius 28 ayat 7, dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Perhatikan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan respek, dengan kagum, dengan hormat, dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan perhatikan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. El Hail dalam Alkitab bahasa Inggris. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini menurut saya sebuah budi pekerti yang agung. Kenapa? Karena Yesus sang pencipta memberikan salam kepada yang dicipta. Yang maaf di hari terakhir menjadi tergerus. Orang sekarang untuk memberi salam tergantung siapa dia dan siapa yang akan diberi salam. Apakah dia lebih bodoh, lebih miskin, jabatannya lebih rendah. Dan itu yang menentukan orang memberikan penghormatan di hari terakhir. Kita belajar kerendahan hati Yesus luar biasa. Dia sang pencipta, dia pemilik langit dan bumi. Tapi ketika dia menemui murid-muridnya, dia yang terlebih dahulu memberikan salam itu. Akhlak dan etika adalah tingkah laku seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan benar. Dan itulah Yesus. Dan Yesus ajarkan itu kepada murid-muridnya. Kita lihat sebentar. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Ketika itu 12 rasul diutus dengan kuasa. Lakukan mukjizat, tanda-tanda heran dengan kuasa. Tapi ternyata yang diberikan Yesus kepada mereka bukan hanya kuasa, tapi juga pesan the kingdom attitude, pesan the kingdom behavior. Dia berkata, apabila kamu masuk ke dalam kota, masuk dalam desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah, berilah salam kepada mereka. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata salut. Apa itu salut? Memberikan penghormatan, memberikan respect. Karena Yesus adalah the man of integrity. Dia tahu persis bahwa ini tidak boleh hilang tergerus oleh apapun. Mungkin ada di antara Anda pengajaran ini terlalu kolot, udah gak ketinggalan zaman. Justru menurut saya kita harus kembali kepada etika kerajaan sorga, kepada behavior kerajaan sorga, kepada budi pekerti kerajaan sorga, agar Tuhan dipermuliakan lebih daripada sebelumnya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika ia tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Kenapa? Karena di sana ada standar, bukan saja kehidupan. Tetapi kita lihat di situ juga adalah sesuatu yang harus dibangun. Karena talenta, karisma, potensi terpancar bersinar untuk kemuliaannya oleh karena etika atau akhlak yang dibangun. MRS di sini Muhammad Riza Solihin. Tolong diperhatikan, MRS di sini Muhammad Riza Solihin. Walaupun seperti mirip-mirip begitu tenanaon. Tapi ya saya mau tegaskan, Yesuslah sang revolusioner daripada akhlak kerajaan sorga. Agar terjadi pada kehidupan Anda dan saya karisma, talenta, kuasa, kemuliaan yang Tuhan percayakan akan semakin terpancar dan membuat perbedaan. Ketika Anda tahu sopan santun, ketika kita bangun etika itu dan dibangun sedemikian rupa dalam keluarga, dibangun sedemikian rupa di dalam komunitas, bahkan juga gereja. Saya gak pernah lupa kejadian yang tiba-tiba ketika itu almarhum mentor gembala Pendeta Suwito Nyoto Raharjo
Yang mana beliau punya kebiasaan sebelum ibadah di Sawangan, beliau selalu duduk di selasar di lobi gereja, menyambut jemaat walaupun beliau dalam keadaan duduk. Yang tua berkata, "Shalom, selamat pagi, selamat siang." Tapi saya tidak pernah bisa lupa, ada segerombolan anak muda yang dengan ketua youth-nya so asik, so sibuk. Dan itu Om Nyo dilewatin begitu saya tidak pernah bisa lupa. Sebuah pelajaran yang luar biasa. Tiba-tiba Om Nyo teriak dan berkata, "Lu tahu sopan santun? Masa kelihatan kok orangnya? Kelihatan orangnya begitu aja lewat. Atau gampang bilang selamat pagi kek, shalom kek, punten kek." Itu harus dibangun di tengah-tengah keluarga. Dan saya tahu persis itu lahir dari mana? Dari keluarga. Dan Om Nyo di gereja ini mengajarkan seperti demikian, hal yang kecil, yang sepertinya bukan rohani, tetapi sangat dalam kebenarannya. Karena kalau kita melihat pemberitahuan ketika itu Yesus lahir, Alkitab dengan jelas berkata, bahwa ketika malaikat di bulan yang ke-6 menemui perawan Maria di Nazaret, Nezer, sang tunas, dalam bahasa Ibrani dan arti Ibraninya, Gabriel diutus Tuhan sebagai malaikat sorgawi, sebagai makhluk sorgawi, datang kepada seorang tunangan, seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, Lukas 1 ayat 27, dan keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Dan apa yang terjadi ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria? Ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam artinya, apakah arti salam itu? Dalam Alkitab berbahasa Inggris, salam di sini menggunakan kata salut, sebuah penghormatan. Tuhan sendiri sang pencipta begitu menghormati Anda dan saya. Nggak peduli siapa Anda, orang berdosa dan paling berdosa sekalipun. Salut, salam bagimu. Yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, menundukkan sebuah kerendahan hati. Dan ketika malaikat itu berkata bahwa di dalam rahimmu ada Immanuel. Dan dia berkata, "Mana bisa, saya belum bersuami." Dan malaikat menegaskan sebuah peneguhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Elizabeth mandul, sedang mengandung. Dan Alkitab dengan jelas berkata pada perikop yang sama, pada bab yang sama, saudaraku, Maria mendatangi Elizabeth dan berkata salam. Dan Elizabeth berkata, "Ketika engkau berkata salam, ada sesuatu yang melonjak dan melompat dari rahimku." Saudaraku, budi pekerti bukan saja mengenai etika kehidupan sehari-hari, bukan. Tapi juga kehidupan moral. Kehidupan moral. Bagaimana kehidupan moral seseorang, kehidupan rohani seseorang, itu ditentukan menurut saya salah satunya dengan budi pekerti. Dan budi pekerti ini bagian daripada akhlak, bagian daripada etika, dan ini juga adalah bagian daripada integritas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan Yesus adalah, Lukas 2, semakin dikasih Allah dan semakin dikasih manusia. Bukan hanya integritasnya dalam perkataan, dalam perbuatan selaras, tetapi ternyata memiliki budi pekerti. Yang menarik, seseorang pernah bercerita kepada saya yang baru pulang dari liburan Jepang. Mereka berkata bahwa saya berlibur di Jepang bukan hanya berlibur, tapi belajar sebuah budaya, budi pekerti. Mereka tidak peduli siapa yang mau lebih tinggi kek, mau lebih muda kek, mau lebih miskin kek. Tapi di mana-mana penghormatan demi penghormatan terjadi. Dan ternyata di Jepang, sekolah dasar yang diajari bukan matematik, bukan bahasa, bukan ilmu-ilmu yang tinggi. Ternyata anak kelas 1, anak kelas 2 daripada sekolah Jepang, mereka nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi yang mereka tahu adalah akhlak, yang mereka tahu adalah budi pekerti, yang mereka tahu adalah perilaku yang benar.
mereka diajar. Kalau di tempat umum ada ibu hamil, mereka diajar. Kalau di tempat umum ada orang yang lebih tua, diajar sedemikian rupa. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia baru pertama kali masuk langsung ditanya. Pertanyaannya, cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Dokter, oh kurang keren. Guru, jangan. Miskin. Yang hebat, yang dahsyat. Yang diukur daripada jabatan dan diukur daripada kekayaan. Bagi masyarakat Jepang, itu sesuatu yang memalukan. Itu sesuatu yang memalukan. Budi pekerti yang pertama adalah sikap positif yang saya catat dan pelajari. Yang termasuk dalamnya ada tindakan sopan santun. Dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan pelayanan harus ada yang namanya sopan santun. Beberapa waktu yang lalu trending viral di sosmed bahwa Yesus adalah papa gondrong. Menurut saya itu kurang sopan lah. Yesus bukan lagi disebut Bapa, tetapi sebutan-sebutan duniawi begitu. Menurut saya itu kurang santun lah. Kita harus menghormati Yesus kita yang adalah juru selamat kita. Dia saja Sang Pencipta. Salut kepada kita yang adalah orang berdosa. Siapa kita yang bisa berkata papa gondrong kepada Dia Tuhan di atas segala Tuhan? Menurut saya ini penting, sangat penting. Karena sikap dan tindakan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dibangun secara disiplin sedari kecil, itu harus diperhatikan. Kita sekolahkan anak kita tinggi tapi kurang ajar, maaf, nggak ada guna. Kita sekolahkan di luar negeri mahal, tetapi tidak santun kepada satu dengan yang lain, tidak akan pernah berhasil hidupnya. Dan ini hilang, terdegradasi oleh zaman. Mungkin Anda berkata khotbah ini kolot, tapi menurut saya ini harus diangkat agar semua kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Sedari kecil saya dengan istri saya Elsa rewelnya luar biasa mengenai hal ini kepada anak-anak, apalagi kepada cucu-cucu. Yang mereka selalu so asik, so sibuk, nggak peduli sekelilingnya. Yang penting saya main gadget, nggak peduli dengan sekelilingnya. Yang penting main HP, nggak peduli dengan sekelilingnya. Yang tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Untuk apa? Kita perlengkapi mereka dengan sesuatu yang mahal dan yang berharga, tetapi hilang budi pekerti, akhlak dan etika. Yang ketiga adalah sikap yang terbentuk dalam benak setiap orang serta dengan sendirinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya mendapatkan pewahyuan ini, saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kecil. Walaupun nggak berharga, siapapun dia. Ya, saya gembala sidang, siapapun dia. Ya, saya orang tua, siapapun dia. Saya perlakukan ini agar ini menular, dan penularan ini pasti akan memuliakan nama Tuhan. Dunia akan percaya siapa Yesus, the man of integrity. Dunia akan melihat kemuliaannya ketika gereja, anak-anak Tuhan tidak lagi berlaku kurang ajar, tapi berlaku santun dalam kebiasaan sehari-hari kita. Tata laku yang keempat atau perbuatan yang berasal dari kesadaran individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Ini juga sangat penting. Yang mana sekarang itu tergerus oleh zaman, yang mana sekarang itu tergerus oleh digitalisasi. Bahkan dalam dunia digitalisasi sekalipun, ketika WA, sok atau bilang nuhun, dah gitu. Sok atau bilang terima kasih begitu. Apa susahnya sih? Lewat punten sekedar pada ngaliwat. Apa susahnya? Tetapi itu hilang sedemikian rupa karena kecanggihan dan menganggap ini adalah sesuatu yang kolot. Tetapi saya sebagai hamba Allah diingatkan Tuhan agar keluarga demi keluarga betapa indahnya kalau saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Betapa indahnya dan betapa luar biasa rumah kita. Karena ini bukan saja berbicara soal kehidupan sehari-hari, tapi ini adalah moral. Yang pertama, sikap positif yang termasuk di dalamnya adalah tindakan sopan santun, kesantunan, dan Alkitab berkata bahwa kasih itu sopan santun.
Salah satu daripada kasih itu santun. Salah satu daripada kasih itu adalah kesantunan. Dan ketika kesantunan dibawa ke gereja, kesantunan dibawa ke masyarakat, pasti dampaknya dahsyat. Pasti dahsyat. Sikap dan tindakan yang kedua diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sedari kecil. Dari institusi yang terkecil yaitu keluarga. Akhlak dibangun. Kita berkata dengan santun, berperilaku dengan santun. Karena yang ketiga itu adalah bentuk komunikasi ketika kita berinteraksi. Kita tidak sok asik sendiri, nggak sok cuek sendiri. Ya mungkin Anda berkata, ya saya pendiam Pak. Nggak ada hubungannya dengan apa Anda soal pendiam atau tidak. Ini soal kesantunan yang diajarkan dari kecil dan bagaimana kita berkomunikasi. Dan yang keempat, tata laku ini kita gunakan untuk ketika kita ada dalam masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dunia mendapati semua kita adalah santun. Sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang memiliki etika yang baik menggambarkan kualitas hubungan dan ketaatan kepada Tuhan. Saya berani bilang itu. Contoh sederhana, ibadah online. Bangun pagi kulehe can mandi atau kumaha. Sikap kita dalam penyembahan kita gimana? Kita menghadapi orang dunia saja kita berpakaian rapi. Saya membiasakan diri kalau saya ada di rumah, minimal saya mandi dululah sebelum ibadah. Nggak gogoleran di kamar, tidur-tiduran sambil di kamar, nyembah sambil tiduran. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan dengan rasa respek, salut, hormat, itu harus tergambarkan dalam ibadah kita. Yang maaf ini hilang ketika online, karena saya tahu persis ketika kita bergerak dalam satu dimensi yang baru, era yang baru. Kendali bukan lagi pada gereja. Kendali bukan lagi pada gereja. Sekarang kendali ada pada Anda, jemaat Tuhan. Iya, Anda bisa pindah channel. Anda bisa pindah sesuai dengan kesukaan Anda dan selera Anda. Saya tahu persis. Dan itu hak Anda. Dan Tuhan mengasihi Anda. Tapi ketika Anda datang dengan santun kepada Tuhan, santun kepada hadirat Allah, saya begitu yakin. Tidak ada yang pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Walaupun ini sebuah hal yang sangat sederhana dan sangat kecil. Karena etika kita, watak kita, perilaku kita dalam pelayanan itu terlihat dalam etika. Terlihat dalam akhlak kita. Dalam penyembahan sekalipun gak asal. Ya memang benar. Anda sekarang sambil tiduran, sambil makan. Ikutin ibadah, Tuhan tetap mengasihi Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tetapi betapa indahnya ketika di rumah orang sudah siap, sudah bergegas, menghususkan diri. Bukan yang penting kan asal ibadah. Yang penting kan saya hari ini udah ibadah hari Minggu. Bukan seperti itu. Tapi dengan rasa respek, dengan rasa salut, hormat. Karena dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Maka ketaatan kita kepada Tuhan ditentukan dari perilaku kita sehari-hari. Cok bayangkan sekarang. Mun sapopoe sangeunahna. Dalam kebiasaan sehari-hari seenak udah. Maaf, itu akan tergambarkan dalam pelayanan kita. Akan tergambarkan ketika kita bergereja. Akan tergambarkan ketika kita beribadah kepada Dia. Ya enggak ada yang lihat Pak. Saya tahu persis. Tidak ada yang lihat. Tapi ini harus dibangun kebiasaan ini. Dan menjadi standar moral di tahun integritas ini. Kemampuan, kebiasaan, keahlian menjadi sia-sia bila tanpa etika yang benar. Kebiasaan, talenta, keahlian yang canggih sekalipun menjadi murah dan tidak ada harganya. Bila akhlak kita bobrok, bila etika kita kurang ajar. Kepada orang-orang yang di sekitar kita tidak ada gunanya. Dan saya berdoa, hari ini kita belajar dari The Man of Integrity. Ternyata Alkitab kita mengajarkan etika, mengajarkan akhlak. Dan saya percaya kita akan lebih lagi memuliakan Tuhan di tahun 2021 ini.
tahun integritas. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Yang selama ini tidak tersingkap, yang selama ini tidak dibukakan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia, Engkau menginginkan kami punya standar ilahi. Dan Tuhan mampukan sendiri. Dan Tuhan sanggupkan sendiri. Dan Tuhan juga tolong kami oleh karena anugerah. Ini hal yang kecil, ini hal yang kolot, tapi agar tidak hilang di antara keluarga kerajaan Allah. Dimanapun kami berada. Dan kami dalam perilaku kami, watak kami memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan disukakan. Terpujilah namamu. Amin. Puji Tuhan, Alkitab berkata dalam kitab Lukas, Yesus makin dikasihi oleh Allah dan makin dikasihi oleh manusia. Berarti dia adalah the man of integrity. Dan yang kita ikuti adalah Tuhan yang begitu sempurna. Bukan Tuhan yang jauh tapi ada di dalam kehidupan kita. Ya, saya tahu untuk menjadi integritas tidak mudah. Tidak mudah. Butuh upaya, butuh usaha, butuh latihan, butuh disiplin. Tetapi ketika kita mengikut Yesus, mengiring Yesus, kita yang semakin kecil dan dia yang semakin besar. Maka pada tahun 2021, tahun integritas, saya begitu yakin semua anak-anak Allah yang berkata, ya aku mau mengiring Yesus, mengikut Yesus. Maka semua kita akan semakin dikasihi oleh Allah dan dikasihi oleh manusia. Yuk kita sembah dia. Sembah dia. Syadabakana moradakana maradakana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami punya kekuatan. Bukan kekuatan dari dalam diri kami, tapi kekuatan dari anugerah, kekuatan dari kasih karunia, menyanggupkan kami, memampukan kami Tuhan. Terima kasih, semua karena anugerah. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
karunia-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami agar kami bisa merevolusi etika dalam kehidupan kami, merevolusi akhlak dalam kehidupan kami, merevolusi perilaku dalam kehidupan kami. Dan kami tahu akan ada sebuah ledakan hebat ketika dunia melihat bahwa kami dikasihi oleh Tuhan dan dikasihi oleh manusia. Karena kami punya tata krama, perilaku budi pekerti sorga, dan kami aplikasikan dalam keseharian kami. Kami bersyukur Tuhan buat kemampuan sorga yang Tuhan anugerahkan atas semua kami dan jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dan diperbaharui Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Inilah kesempatan yang terbaik untuk kita bisa menyatakan cinta kita, kasih kita kepadanya. Karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita, Tuhan terlebih dahulu memberkati kita, Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Dan biarlah dari apa yang kita berikan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, bergegas, nanti jangan sampai berubah pikiran. Karena inilah kesempatan yang terbaik untuk kita menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Puji Tuhan, tanggal 27 Desember yang lalu saya melayani gereja yang adalah gereja yang dimentoring oleh IARC Sawangan di Surabaya. Dan gembalanya Pastor Yafet Christian berkata bahwa ini sekalian ibadah Natal dan juga launching mini album daripada gerejanya. Dan setelah saya mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, ada satu lagu yang menjadi rema karangan daripada Pastor Yafet, yaitu adalah Adakah yang Sulit. Dan kita semua tahu tidak ada yang sulit bagi Tuhan, semua karena kasih karunia. Anak-anak rohani kita juga di RP sudah di semua platform digital. Per 1 Januari lagu Bukti beredar dan sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Ini satu anak rohani juga di Faska atau Abo juga beberapa waktu yang lalu. Naon lagu teh judulnya pohodai? Satu yang pasti. Satu yang pasti. Beberapa minggu yang lalu di ibadah IARC online juga sudah dipujikan, dinyanyikan, dan saya yakin juga sudah jadi berkat. Nah, kita sekali lagi kita akan nyanyikan yaitu lagu Adakah yang Sulit, dan saya percaya setelah nanti akan di semua platform digital juga bisa akan memberkati banyak orang. Puji Tuhan. Yes. Boleh saya minta tepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara. Engkau Tuhan mulia, Kau selamatkan
bagimu Yesus. Tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil, adakah yang sulit bagimu Yesus. Kau pencipta segalanya, Yesus Raja segala, adakah yang sulit bagimu Yesus. Tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil, adakah yang sulit bagimu Yesus. Kau pencipta segalanya, Yesus Raja segala, Raja, Yesus Raja, Yesus Raja segala, Raja, Yesus Raja segala, Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita. Keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Allah yang menyertai kita adalah Allah yang tidak pernah kesulitan untuk menyertai kita, memberkati kita, menaungi kita mulai hari ini sampai Maranatha. Sama-sama yang percaya dengan suara keras kita katakan amin. Puji Tuhan.